Optimis Jatim Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Devi dan Dio yang sudah membuka dengan jargon Optimis Jatim Bangkit. Pemirsa JTV, hadirnya internet sudah membuka berbagai peluang kreativitas dan juga peluang-peluang usaha. Ketika pandemi melanda, ketergantungan masyarakat pada internet dan juga keterhubungan dengan dunia global itu semakin menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak. Dan di sisi lain, kalau dibilang dari sisi pelaku usaha, internet dan teknologi digital itu juga sudah membawa dampak yang luar biasa. Pemerintah melalui sejumlah kementerian, lembaga, juga mendorong pelaku usaha untuk go digital, mulai tataran usaha besar sampai dengan usaha level UMKM. Nah, kalau kita bicara soal go digital, itu berarti identik dengan go global. Karena kalau sudah terhubung dengan internet, the sky is the limit. Langitnya sudah merupakan batasan yang paling luar. Nah, tentang ini kita akan bicara tentang melek digital UKM Jawa Timur Go Global bersama narasumber, dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan General Manager PT Telkom Indonesia Retail Surabaya Selatan, Pak Denny Arianto, sudah rawuh ke kami. Pak Denny, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita juga punya peluang bergabung dengan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak Andrio Himawan Wahyu Aji, SHMH atau disapa dengan Pak Rio. Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam Pak Iman. Kita juga ngobrol dengan pendiri UKM Kampung Kue Rungkut Surabaya, Ibu Khairul Mahpuduah atau Bu Irul, yang juga sudah rawuh ke kami. Bu Irul, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau bicara soal kue, kita juga tidak jauh-jauh dari satu di antara pelaku usaha UKM, Ibu Diah, yang brandingnya adalah Diah Cookies. Bu Diah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu seger Bu ya? Ya, alhamdulillah. Cekermus enak itu, namanya cookies. Iya, betul. Untuk pendalaman, kita akan buka catatan sesudah informasi redaksi berikut ini. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jawa Timur terus mendorong pelaku UKM agar melek digital, salah satunya dengan memberikan pelatihan yang bisa berjualan secara online. Apalagi usai pandemi COVID-19, saat ini semua produk dalam hal pemasaran diharapkan juga bisa dipasarkan secara online. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Andromeda Komariah menyatakan pihaknya saat ini sudah bekerja sama dengan sejumlah marketplace untuk memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM termasuk pendampingan bagi yang kesulitan untuk berjualan platform tersebut. Saat ini, pasca pandemi COVID-19 dan telah menjadi endemi, sebenarnya sudah banyak UKM yang melek digital karena mereka harus beradaptasi dengan pasar. Apalagi saat pandemi, penjualan banyak yang online. Karena seperti hukum alam, saat siapa yang berani beradaptasi dengan keadaan, mereka pun bisa survive usahanya. Selain itu, peluang bisnis online saat ini sangat terbuka bagi pelaku UKM, apalagi didukung dengan jasa pengiriman yang cukup murah. Sementara itu, BUMN Telkom Indonesia pasca pandemi COVID-19 juga terus mendorong para pelaku UMKM semakin akrab dengan dunia digital. Selain itu, berdasarkan penelitian di Indonesia, ada 63 juta pelaku UMKM di Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut baru 3,8 juta saja yang mempunyai nomor induk usaha atau NIB. Telkom Indonesia pun akan berusaha mencari tahu apa saja problem yang dihadapi pelaku UMKM ini dan akan terus mensupport mereka dengan small media enterprise dan menyiapkan ekosistemnya. Optimis Jatim Bangkit petang ini dengan sorotan tema besar melek digital UKM Jatim Go Global. Telkom sebagai satu di antara BUMN yang mendapat amanah untuk mendampingi sejumlah UKM, tentu saja perlu kita kulik untuk mendapatkan progres dan perkembangan seperti apa. Pak Denny, saya tahu bahwa Telkom gencar memberikan perhatian pada pelaku-pelaku usaha kecil menengah itu dalam konteks pembinaan, pendampingan, dan proses seperti ini. Kalau dalam konteks digitalisasi, progresnya mungkin Pak Denny bisa ceritakan. Seperti apa sekarang perkembangannya ya? Ya, oke. Dalam konteks perkembangan sampai dengan saat ini ada dua kegiatan besar di mana PT Telkom Indonesia sebagai BUMN milik Indonesia mengkontribusi buat bangsa dan negara. Adapun dua kegiatan besar itu Mas Iman, yang pertama adalah bagaimana kita ikut bersama-sama dengan BUMN membangun UMKM ini go to digital melalui kehadiran Rumah BUMN. Dan ini merupakan kolaborasi seluruh BUMN yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah PT Telkom Indonesia ini kebagian 44 lokasi di seluruh Indonesia.
di mana saat ini sudah ada kurang lebih 66.000 UMKM yang terdaftar dalam konteks tahapan menuju ke go modern. Nah, jadi ada 3 staging, mungkin menjadi istilah umum kita untuk bisa UMKM go to digital, yaitu pertama go modern, terus kemudian go to digital, dan juga kemudian go online. Nah, kalau boleh kita pilih satu persatu, saat ini memang ada 66.000 UMKM yang sudah tergabung menuju go modern, dan sudah kita latih menjadi go to digital sekitar 65.000, dan alhamdulillah dari 65.000 tersebut sudah 11.000 sudah go online. Nah, tahapan yang kedua yang menjadi kontribusi terbesar PT Telkom Indonesia yaitu menghadirkan domain bisnis. Jadi kalau tadi metodologi kita bagaimana kita melakukan pendampingan UMKM tersebut menuju go to digital. Nah, sekarang bagaimana kami sebagai institusi yang bergerak di bidang telekomunikasi ikut berkontribusi. Nah, kami melalui transformasi menuju ke digital telco, kami juga fokus dalam hal ini menggarap yang namanya 3 domain bisnis. Yaitu yang tadi mungkin Bang Imas sempat state ya, antara domain connectivity, digital connectivity, digital platform, dan juga digital services. Nah, inilah yang menjadi salah satu tools bagaimana UMKM tersebut bisa akses go to digital, go to global. Karena sebaran connectivity yang memudahkan UMKM untuk bisa menjelajah dunia digital, dan mainannya juga kita buat dalam bentuk digital services, antara lain mungkin saya spill sedikit, yaitu Padi UMKM, dan sekaligus media-media penyimpanan yang mungkin sangat-sangat dibutuhkan oleh teman-teman UMKM dalam hal ini bermain di sisi cloud service. Nanti kita dalami tentang solusi dan juga peluang-peluang apa yang sudah disiapkan oleh PT Telkom sebagai BUMN kepada rekan-rekan pelaku usaha kecil menengah, dan tentu saja saya juga penasaran seperti apa Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan monitoring, pendampingan, dan pembinaan supaya UKM Jawa Timur betul-betul siap untuk go digital. Masih di program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit UKM Go Digital, sebuah keniscayaan. Jadi pelaku usaha kecil menengah yang bergabung di program ini juga boleh memanfaatkan WA 0813-5816-1388 untuk bersama-sama kita memberikan masukan sekaligus terlibat dalam dialog ini. Silakan 0813-5816-1388 seperti tertera di layar kita masing-masing. Saya geser ke Pak Rio. Pak Rio, mohon izin kata ngalah. Saya tahu bahwa ini merupakan dinas yang punya kepentingan untuk memonitoring, melakukan pembinaan, sekaligus memberikan pengawasan dan membuka peluang-peluang yang lebih luas gitu. Mungkin di Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur punya agenda besar untuk tahap apa sih Pak kalau kita bicara go digital untuk para pelaku usaha kecil? Terima kasih Mas Iman. Jadi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur kita melakukan beberapa terobosan karena apalagi kemarin setelah pandemi jadi semua UKM memang harus go digital, mau nggak mau digital itu datang lebih cepat daripada yang diperkirakan. Jadi kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder, diantaranya marketplace tentunya, jadi memang bisa dipercaya. Jadi ada beberapa marketplace yang kita terbuka dengan seluruh marketplace ya, tapi kita sudah ada MOU dan PKS dengan marketplace perjanjian. Jadi ada Shopee, ada Blibli, ada Tokopedia, ada Gojek, dan ada Grab ya. Jadi dan kita juga membuka peluang dengan beberapa marketplace yang lain. Jadi kenapa kita ke marketplace? Karena kita menekankan bukan apa-apa, karena lebih safe bagi para UKM, karena banyak yang tertipu ya. Jadi jangan sampai para UKM ini nanti dengan adanya euforia online itu mereka akhirnya ngirim barang dulu tapi duitnya nggak terkumpul. Dengan marketplace itu kan mereka kan uang ditahan dulu sampai barang diserahkan baru uang dicairkan. Jadi kita mengedukasi mereka bagaimana agar para pelaku UKM ini kalau umpamanya mereka rugi atau belajar tidak banyak-banyak, jangan sampai. Terus kemudian go digital yang lain kita juga melakukan pengumuman, istilahnya kita ada pelatihan-pelatihan, broadcasting itu melihat media sosial. Jadi kita lewat media sosial seperti Instagram Dinas, seperti websitenya Dinas, dan kita juga ada YouTube-nya Dinas, itu Sinobar.
Jadi di sana ada mengedukasi sinau bareng. Sinaubar adalah digagas oleh Ibu Kepala Dinas, Ibu Andromeda Kamaria. Jadi bagaimana kita sinau literasi digital secara online. Dan apapun pelatihan, nanti ada merek halal, terus kemudian ada HCCP, itu kita umumkan semuanya lewat media sosial Instagram kita. Jadi sekarang memang zamannya harus berubah ya. Kami mempush, istilahnya memberikan pengetahuan kepada pelaku UKM agar mereka beradaptasi dengan keadaan yang ada. Siapa yang beradaptasi, mereka akan menjadi pemenang. Kalau mereka tetap pada kekeh, saya mau jualan offline aja, nggak bisa. Seperti tadi Bu Diah, ternyata 70% ya, 70% itu lewat online. Jadi jangan sampai euforia jualan lewat online itu ternyata nanti tidak terbayar. Jadi kita lewatkan seperti itu. Dan kita juga melakukan evaluasi tiap dengan marketplace itu, kita evaluasi apakah ini memang ada peningkatan penjualan dari pelaku UKM. Karena tujuan kita adalah UKM Jawa Timur itu berjaya. UKM Jawa Timur berjaya. Pemirsa, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang UKM Go Digital, ini jangan terlalu jauh atau mulu-mulu atau ndake itu orang Jawa ini mikir gitu. Karena mungkin satu di antara panjenengan sudah melakukannya, tapi nggak disadari bahwa ini merupakan bagian dari outlet Go Digital. Coba, ada nggak di antara pelaku UKM yang nyebar foto jualannya pesan dimsum PO lewat WA? Nah, itu juga merupakan satu di antara strategi untuk berjualan secara lebih luas dengan menggunakan WA Group. Bu Diah dan saya, kalau misalkan bicara soal Go Digital gitu ya, pasti Ibu melakukannya. Dan kalau di monitoring seperti sekarang ini, ngawalinya gimana sebelum saya ke Bu Irul? Sebenarnya saya itu Go Digital sudah lama banget ya Pak. Mulai Facebook masuk di Indonesia itu tahun 2004 atau 2006 ya, saya 2000-an. Sudah menggunakan Facebook. Nah itu saya menggunakan Facebook itu memang tujuannya adalah untuk mengumpulkan teman-teman saya, memberitahu bahwa saya jualan kue. Nah, tapi saya baru benar-benar membuat Facebook ini menjadi menjadi toko saya itu setelah saya banyak belajar dari banyak pelatihan dari dinas maupun dari Telkom. Akhirnya, ternyata nggak hanya cuman memperkenalkan, saya bisa membuka peluang pasar baru dari sosial media, kayak begitu Pak. Kalau bicara soal pasar, sekarang pasar mana yang sudah dilayani Bu Diah selain Jawa Timur atau Surabaya? Sekarang kita sudah bisa di Jakarta, di Bogor, Tangerang, bahkan di Kalimantan juga kita sudah bisa melayani, kayak begitu. Tadi Pak Aryo matur juga, 70% bisnis Ibu juga dilayani lewat online, betul? Iya, karena memang Diah Cookies itu kalau pemirsa tahu ya, ada di kampung, yang masuknya itu motor aja harus dituntun, jadi memang kalau kita tidak menggunakan online, kita tidak menggunakan digital, orang nggak akan tahu Pak, tempat kita ada di situ. Nah itu kan sebenarnya adalah salah satu kelemahan. Tapi saya malah membuat ini menjadi satu keunikan yang akhirnya membuat orang-orang itu, kok aneh ya, di dalam kampung ada toko, di dalam kampung ada jualan kue kering, jadi hidden game gitu Pak. Jadi saya ini jadi digaungkan bahwa ini Diah Cookies adalah hidden game. Nah itu justru malah menarik orang untuk mau datang. Viral Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau bicara soal viral saya geser ke Rungkut dulu, karena di Rungkut ini ada namanya Kampung Kue. Ini. Bu Irul bisa menceritakan. Karena di Kampung Kue sendiri ada berapa pelaku UKM yang sudah tergabung di grup Ibu gitu ya? Iya, saat ini ada 72 orang yang memproduksi kue, tidak hanya kue basah, tetapi juga kue kering, makanan, apa aja ada butuh apa, kue, makanan apa, ada di Kampung Kue. Apa, jadi palu gada Bu ya, apa lu mau gua ada gitu ya? Betul. Luar biasa. Kalau bicara soal pendampingan, tadi kan Bu Diah cerita bahwa pernah didampingi oleh Dinas Koperasi, juga Telkom. Kalau di Kampung Kue sendiri, apa ada program-program pendampingan yang sudah diterima oleh rekan-rekan anggota? Iya, betul. Karena kita bentuknya paguyuban ya, satu memang awalnya memang kita dari Telkom sendiri pernah sering, bahkan tidak hanya pernah, sering sekali sejak tahun 2015 ya, bahkan kita didampingi, terus kemudian banyak kegiatan yang bisa kita terima. Misalnya kita sampai waktu itu sampai didapuk menjadi kampung UKM digital waktu itu. Terus kemudian kita dibantu juga dengan adanya perpustakaan digital di situ. Terus nah selain itu di paguyuban sendiri kita punya unit usaha
simpan pinjam dalam rangka untuk mengakomodir kebutuhan permodalan bagi anggota. Tapi ketika modal yang dibutuhkan itu terlalu gede gitu kan, ternyata Telkom juga hadir menawarkan program pendampingan untuk keuangan di situ. Ya artinya teman-teman anggota paguyuban bisa dengan bebas mau mengakses yang dari Telkom kalau butuh yang lebih gede, atau dari paguyuban sendiri yang sekarang bentuknya koperasi. Kalau hanya butuh 5 juta, 3,5 juta seperti itu. Baik, pemirsa, kita akan dalami lagi dengan narasumber tentang program-program UKM Go Global melalui teknologi digital, masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Sesudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Pemirsa JTV, sekali lagi diskusi terbuka untuk panjenengan yang memang bergerak di usaha kecil atau usaha mikro kecil menengah ya. Silakan kalau mau bergabung di program kita memanfaatkan WA JTV. Saya ke Pak Denny. Pak Denny, zaman saya masih sobo ketintang di kantor Telkom, itu ada peluang Telkom menyiapkan semacam website khusus yang memang dipakai untuk menampilkan produk-produk UKM-UKM binaannya. Tadi ternyata disingkat sebelum kita jeda, Pak Denny juga cerita bahwa sudah berkembang luas. Sudah berkembang. Nah, katakanlah kalau ada pelaku usaha kecil menengah mau gabung, mau memanfaatkan peluang itu, seperti apa mengakses mereka? Iya, oke. Kembali lagi tadi informasi tadi ya dari Bu Irul tadi mengenai kampung UKM digital ya. Jadi pada saat perkembangan saat ini kita sudah mengikuti program dari pemerintah, khususnya Kementerian BUMN untuk menghadirkan rumah BUMN, dan di rumah BUMN tersebut itulah teman-teman BUMN bisa melakukan akses pembelajaran GoTo Digital, karena di dalam rumah BUMN tadi mensolusikan 3 kendalanya BUMN, Bang Iman, yang kita berikan ilustrasikan kendala berkenaan kependanaan, kendala berkenaan peningkatan kompetensi dan juga keilmuan, dan sekaligus kendala berkenaan go to marketnya. Dan dengan bergabung di rumah BUMN itu teman-teman BUMN, mitra-mitra UMKM ini banyak belajar. Mulai dari akses untuk pemodalan, mulai akses untuk peningkatan kompetensi, di mana dari leveling pendidikan juga kami membuat dalam 3 level, baik itu mulai dari go modern, go to digital, juga dengan go online, sehingga dengan demikian market langsung bisa kita berikan juga, tidak hanya tadi yang Pak Rio tadi bilang, akses to build to market juga kami develop di dalam rumah BUMN tersebut, di mana kita sediakan satu platform yang dulu kalau Bang Iman sempat capture itu ada belanja.com, tapi sekarang udah berubah lagi menjadi platformnya Padi UMKM. Nah, Padi UMKM inilah memberikan akses bagi teman-teman UMKM untuk bisa go to marketnya BUMN, sehingga ada potensi market yang clear dari teman-teman UMKM untuk memasarkan produknya. Nah, ini salah satu pembelajaran end-to-end yang kami berikan kepada teman-teman UMKM. Dan kegiatan ini, pembangunan rumah BUMN, kalau cikal bakalnya dulu adalah kegiatannya namanya UMKM, Kampung UMKM Digital, kami sudah kembangkan dalam bentuk rumah BUMN, dan sekarang lagi kami buat lagi namanya rumah BUMN Hub. Jadi itu yang kami detailkan sampai dengan kantor-kantor wilayah Telkom, itu bisa. Jadi saat ini bagi para penggerak UMKM bila mana membutuhkan sesuatu konsultasi, diskusi, pengembangan kompetensi, dan juga go to marketnya supaya lebih clear dalam hal ini mendukung program dari pemerintah kota, silakan datang ke kantor Telkom terdekat. Di situ kami akan bantu, karena di situ ada program namanya Rumah BUMN Hub, di mana membantu teman-teman untuk mengatasi 3 hal problem tadi. Itu seluruh kantor Telkom? Semua kantor Telkom melayani teman-teman semua. Tidak perlu menghubungi 147 dulu gitu? Tidak perlu menghubungi 147. Langsung duduk ke Go boleh ya? Boleh, silakan. Nanti intinya mendatangi, dan kami ada unit khusus yang menangani tersebut, namanya Community Development Center. Itu yang menangani UMKM tersebut, dan alhamdulillah salah satunya dari Bu Iru dan juga dari teman-teman Bu Dia adalah satu mitra binaan kami yang sukses membangun UMKM-nya menjadi go online sampai dengan 70 kegiatan pemasaran menggunakan online ya Bu ya. Betul. Nah itu. Iya, saya ke Pak Rio nyun sewu, kalau bicara soal pelaku usaha itu kan kadang-kadang ada yang memang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha muda, tapi juga ada yang generasi zaman biyen gitu ya. Dan ada anggapan yang pernah saya dengar, alah ngene wis dadi dodolan lah gitu lah, repot-repot digital gitu ya. Bagaimana respon pelaku usaha dalam merespon atau menyambut keniscayaan go digital dan go global ini Pak?
Jadi gini Mas Iman, jadi kita tetap mengedukasi ya, para pelaku usaha, nggak tua nggak muda. Jadi memang yang tua pun berjiwa muda juga banyak. Jadi kita tekankan bahwa di zaman go global dan go digital ini mereka harus mau berubah. Contohnya siapa yang mengira Nokia akan hancur ya, pupus dengan adanya Samsung dan lain sebagainya ya kan. Jadi kita tekankan jangan sampai mereka tergerus oleh generasi muda yang lebih atraktif, yang lebih adaptif ya. Jadi memang dan kita sarankan agar mereka nanti kalau punya anak, ponakan atau siapapun di sekitar mereka, kalau mereka memang nggak melek digital bisa dibantu, dibantu oleh anaknya, ponakannya dan lain sebagainya. Jadi dan kita juga ada program prioritas dari Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur berupa Millennial Job Center yang mana tahun ini dan tahun kemarin itu membuatkan videografi bagi para pelaku UKM. Itu dibuatkan oleh ahli-ahli, oleh para talent yang memang mereka bisa membuat seperti Reels di TikTok dan sebagainya. Jadi memang terbukti melalui TikTok, melalui Facebook dan lain sebagainya. Sekarang Instagram ada Reels juga. Mereka dengan videografi itu customer itu bisa menangkap apa yang dijual. Lah ini yang menjadikan akhirnya ada peningkatan pendapatan. Akhirnya mereka mau, oh ya dengan adanya go digital ini sekarang saya lebih mudah untuk memasarkan produk. Digital marketing ini ternyata lebih menyentuh. Apapun rasanya yang penting mereka dapat dulu. Sambil nanti dibenahin kualitasnya seperti itu. Kan sekarang kan banyak ya startup dan lain sebagainya yang sekarang menggunakan jasanya. Bagaimana kita melihat Jepang dengan permen-permennya yang sebenarnya kalah jauh dengan Indonesia ya. Tapi kemasannya bagus. Itu diajarkan juga bagaimana mereka mengemas produk yang menarik dan mereka harus berinovasi. Kita contohkan aja, kami nggak menyebut merek tapi seperti McD itu kan selalu adaptif dan selalu rasanya macam-macam. Kami contohkan para UKM ini kalau mau belajar itu ATM, amati tiru modifikasi dari yang memang berhasil ya kan, dan taruh istilahnya ciri khas dari usaha Anda di sana. Selain jadi, ATM juga ada ATP Pak. Apa itu? Amati tiru plak gitu ya. Wah, itu kadang ada gitu ya. Biasanya seperti itu nanti gampang digugat habis itu. Gitu. Baik, saya ke Budian yang saya kalau misalkan kita sudah go global, tentu saja omset bertambah. Apalagi Ibu juga sudah melayani sampai keluar Jawa Timur gitu, sampai diekspor keluar Jawa Timur. Insya Allah ekspornya keluar Indonesia juga Bu ya. Saya penasaran, bagaimana noto pembukuan, keuangan, lalu lintas ini apakah juga pakai teknologi digital atau masih pakai model-model yang ore-orean kuak-kuak pakai nota kecil-kecilan? Ya, kalau awalnya sih dulu masih standar Pak Iman, pengeluaran pemasukan gitu aja kan. Semakin kesini kan saya sudah punya putri saya yang bantuin saya gitu, jadi lebih digitalisasi. Terus akhirnya udah lebih lebih disiplin kita di finansialnya. Nah itu jadi kelihatan gitu loh, usaha kita itu berkembang kah, maju kah, bertumbuh, itu ada level di mana itu kita jadi tahu. Oh omset kita sekian, oh keuntungan kita sekian, jadi lebih tahu posisi usaha kita ada di sebelah mana kayak begitu. Waktu memulai melayani market yang semakin besar, kendala seperti apa Ibu yang pernah Ibu alami dan mungkin juga harus mikir iki piye yo jane iki yo? Ya banyak sih kalau kendala Pak ya, mulai dari SDM, mulai dari modal. Ya alhamdulillah kan saya pernah dapat bantuan modal juga dari Telkom. Alhamdulillah terus kita bisa punya rumah produksi sendiri karena pinjaman dari Telkom. Terima kasih Pak Denny. Kayak begitu, yang tadinya itu tempat produksinya di teras rumah, terus dapat bantuan modal dari Telkom, saya bisa ngontrak rumah produksi sendiri yang sampai bertahun-tahun ya dapat bantuan dari Telkom seperti itu. Nah, itu salah satu kendala juga tempat produksi, Pak. Karena semakin tambah luasnya pasar kan otomatis kita harus nambah produksi kuenya. Betul. Nah, kalau tempatnya kecil seperti awal kan nggak bisa nambah kapasitas produksi. Dengan adanya rumah produksi, kita bisa nambah orang untuk dipekerjakan, kita bisa nambah produksinya. Seperti itu, kalau Pak. nambah produksi sekarang bisa kasih gambar Bu, satu kali nyemplung bikin batch kue itu bisa berapa kilo? Tergantung jenis kuenya Pak. Kalau nastar itu bisa sampai 6 kilo tepungnya aja. Tepungnya aja, belum betul. Telurnya, belum ini terus segala macam gitu ya. Itu kalau musim biasa ya Pak. Kalau lagi mau jelang peak season, Lebaran itu kita bisa sampai
puluhan kilo ya Pak ya, kayak gitu. Oleh cerita tok tapi oleh gambar itu percuma ya. Katanya kalau nggak ada fisiknya tuh hoax gitu ya. Iya betul. Saya sengaja ini modus godani Budia. Saya ke Bu Irul ini mungkin dari sekian banyak pelaku usaha yang sudah di bawah naungan Ibu gitu ya, pasti ada satu di antara yang proto abot untuk memulai melangkah gitu. Itu ada nggak Bu ya? Terus apa solusinya supaya mereka betul-betul perlu nih dan mau? Apa Bu? Ya, terima kasih. Di paguyuban sendiri itu karakter anggota berbeda-beda dari segi usia. Ada juga loh yang nggak bisa baca tulis. Jadi secara otomatis itu berdampak sekali ketika kita sosialisasi misalnya, ayo kita menggunakan Facebook misalnya atau WA. Bahkan ketika kita yang paling rendah aja pakai WA gitu. Satu dari sisi perangkatnya mereka biasanya yang nggak bisa baca tulis itu pokoknya bisa untuk nelpon. Sedangkan kalau WA kalau mau digital gitu kan ada WA bisnis. Nah sebagian besar dari mereka itu sudah menggunakan WA bisnis. Kalau saya sebagai ketua paguyuban gitu kan suka ngecek WA-nya ibu-ibu itu selalu ada yang namanya katalog produk di WA itu. Jadi mereka dengan bebas memasukkan sebanyak mungkin varian produk yang mereka produksi di katalog produk, katalog WA bisnis yang mereka miliki itu. Kalau Bu Irul sendiri produknya apa Bu? Saya almond crispy, ada almond crispy, terus kemudian kue basah juga. Kue basah almond crispy, ini sama aja, dapat cerita tok tapi nggak ada fisiknya percuma ini. Mbok Yao ya, Mbok Yao gitu loh, supaya kita bisa icip-icip sekaligus penyanyinya biar senyum-senyum gitu. Baik, saya kembali kepada, apakah kalau sekarang ini bisa dikatakan kolaborasi Bu? Kan ya ono koncone sing durung iso terus ngurui ngajari apa juga terjadi seperti itu? Iya betul. Jadi kita sering kalau tanggal 7 itu rapat gitu kan selalu ada kegiatan tanggal 7 karena itu rapat koperasi. Nah dari situ kita manfaatkan untuk saling memperkuat. Bahkan karena di paguyuban sendiri ada berbagai divisi pendidikan ada, advokasi ada, food tester ada. Jadi mereka saling bekerja sama. Kalau misalnya siapa yang belum punya NIB gitu kan, ini kan yang kita bisa akses secara mudah, misalnya NIB itu divisi advokasi bergerak untuk membantu ibu-ibu yang belum memiliki NIB. Dan bahkan mahasiswa ya, selain yang disebutkan tadi sebetulnya banyak sekali mahasiswa yang saat ini ikut andil dalam rangka proses digitalisasi di UMKM. Tadi kan Bu Diah sempat bilang kalau 70% produk beliau itu sudah dipasarkan lewat digital. Nah, apakah kroso Bu Irul bahwa dengan hadirnya digitalisasi ini omset naik, pendapatan naik, dan mungkin kehidupan keluarga makin sejahtera, kroso nggak? Sangat terasa sekali, karena bahkan ketika kita waktu pandemi ya, kita mengalami betapa sulitnya ya, ada satu hal yang untuk secara masif menginformasikan kepada masyarakat. Jadi ketika pada saat itu ada klaster di Rungkut gitu ya, seolah-olah Rungkut itu kampung kue gitu, padahal beda gitu lah, beda, bukan di kampung kue kejadiannya. Dan itu kita secara masif umumkan ke masyarakat secara digital bahwa belanja kue di kampung kue itu aman gitu. Nah dari situ kemudian bangkitnya itu cepat sekali secara digital. Karena dampak dari NKRI Bu, negara kawasan Rungkut industri soalnya itu, jadi kena sini kena semua, itu namanya juga Rungkut. Dikira Rungkut itu hanya kampung kue gitu. Padahal kampung kuenya aman ya. Aman. Kemudian, nah dari situ akhirnya ternyata pembelian kue yang lainnya, kira-kira masih terpuruk ya. Ternyata kampung kue dengan proses yang kita miliki, akhirnya secara masif bisa kita informasikan bahwa kuenya aman, datang aman. Ada banyak hal yang bisa dilakukan kampung kue karena bentuknya paguyuban. Baik. Pemirsa, kita masih ngobrol dengan teman-teman pelaku sekaligus dengan Telkom dan juga Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Kita masih nyoroti fokus melek digital UKM Go Global. Kembali sesudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim Bangkit.
Optimis Jatim Bangkit masih bersama Panjenengan Stoyo. Bisa dimanfaatkan nomor WA kita, silakan kalau mau gabung dalam diskusi ini. Dan siapa tahu juga ada pelaku usaha kecil, mikro kecil menengah yang juga berminat untuk mengakses Telkom. Karena seperti sudah diceritakan Pak Dini tadi, dimanapun Panjenengan berada di Jawa Timur gitu ya, di seluruh Jawa Timur, katakanlah kalau mau mengakses pelatihan-pelatihan, program-program untuk pembinaan, pendampingan bersama Telkom, itu terbuka untuk Panjenengan mengakses kantor Telkom di wilayah masing-masing. Jangan sungkan-sungkan, jadi sekarang ini Telkom nggak cuma ngurusi internet, nggak cuma ngurusi kartu telepon atau telepon saja, tapi juga mengakses, mengatur dan juga menemani Panjenengan Stoyo. Kalau bicara soal program, tadi di awal kita kan juga sudah ada kegiatan Digiland. Wah, ini apakah juga ada hubungannya dengan program yang berhubungan dengan pembinaan pada pelaku-pelaku usaha? Iya, betul Bang Iman. Jadi kemarin sepatnya di salah satu plaza ternama di Surabaya, kita selenggarakan Digiland, dalam hal ini sebagai satu expose program ya, bagaimana Telkom mendeklarasikan diri fokus untuk bisa membantu mengakselerasi market B2B khususnya UMKM. Di mana dalam forum Digiland tersebut teman-teman dari UMKM kita persatukan. Ada praktik dalam penjualan, metodologi penjualan menggunakan metodologi online, pembayaran menggunakan mekanisme QRIS, dan sekaligus kita hadirkan narasumber-narasumber sebagai metodologi pembelajaran. Karena sebagaimana tadi, proses tahapan di kita itu mensolusikan dari 3 hal utama tadi, bagaimana teman-teman UMKM mudah dalam akses untuk pendanaan, akses untuk meningkatkan kompetensi diri, dan juga akses ke go to market. Nah, sejalan dalam Digiland tersebut kami juga expose 4 kemudahan bagi para UMKM khususnya, di mana kami menghadirkan end-to-end program, mulai dari kemudahan untuk akses connectivity to internet. Nah, ini kami juga hadirkan produk yaitu namanya IndiBiz, dan ini sekaligus menjawab tantangan akan kebutuhan internet yang mungkin secara kuota mungkin terbilang unlimited ya, dan itu rasionya juga sudah cukup mumpuni untuk kegiatan bisnis, baik mulai dari UMKM maupun bisnis menengah dan bisnis ke atas. Dan yang kedua adalah bagaimana begitu sudah ada akses connectivity, tentunya para UMKM butuh yang namanya akses go to global, yaitu bagaimana mengkomunikasikan. Nah, artinya kita hadirkan juga, tadi mungkin dari satunya Bu Khairul ada menyebutkan WA ya, kami ada yang namanya OCA, Omni Channel Assistant, dan itu mengkolaborasikan seluruh sosial media, memudahkan para UMKM untuk mengkomunikasikan produknya dan berinteraksi dengan market. Bahasa istilah kerennya adalah Customer Relation Management. Ini sangat penting, ya sangat penting. Artinya karena apa? UMKM pasti butuh yang namanya meretensi dan juga melakukan promosi. Nah, begitu sudah promosi dan retensi jalan, tentunya harus mulai diimbangi dengan proses monitoring terkait masalah stok dan juga transaksional. Nah, ini kami hadirkan yaitu namanya IndiBiz Kasir, di mana teman-teman ini bisa mengontrol masalah transaksional penjualan sampai dengan controlling stok. Nah, sekaligus, loh Pak, terus piye caranya kalau saya bayar online bisa ora? Bisa, kita ada yang namanya IndiBiz Pay. Nah, ini teman-teman juga bisa membayar melalui QRIS, dan ini sangat kompetitif dan sangat menguntungkan dan berpihak pada UMKM, bukan dalam konteks politik ini, menguntungkan UMKM. Dan sekaligus teman-teman juga kita manjakan juga, begitu sudah terdeliver masalah potensi marketnya, komunikasinya udah bagus, connectivity-nya udah oke, go to marketnya juga dong Pak digaransi. Iya, kita hadirkan yang namanya Padi UMKM salah satunya, sehingga menjembatani market, menjembatani para UMKM ini clear mengenai potensi market. Tadi sebagaimana Pak Rio tadi bilang. Nah, 4 hal itu kita hadirkan di Digiland Pak. Kita kenalkan sehingga masyarakat jadi lebih memahami end-to-end proses bagaimana sih kita mengelola UMKM, bagaimana sih kita melakukan kolaborasi UMKM, bagaimana sih kita membangun sama. Dan ini tidak kita bangun hanya keperpihakan, artinya dari Telkom yang membangun untuk dirinya sendiri, tapi kita libatkan masyarakat. Jadi daripada audiensi di Digiland tersebut kami mendengarkan masyarakat, aspirasi masyarakat butuhnya seperti apa, keinginan seperti apa, dan itu kami develop bareng-bareng dalam rumah BUMN. Luar biasa. Dan sekaligus kami juga menghadirkan dalam konteks pentahilik, kita juga libatkan pemerintah dalam hal ini untuk bisa kita sama-sama menggarap market UMKM ini dengan cara masif. Karena kami juga butuh dorongan dan juga butuh kebijakan dari pemerintah. Khususnya tadi sempat disinggung oleh Pak Rio mengenai bagaimana sih kebijakan mengenai standarisasi halal, bagaimana sih mengatur masalah kebijakan packaging, bagaimana sih mengatur mekanisme promosi yang baik dan benar, yang sesuai dengan kode etik dari sisi perundang-undangan. Dan itu kami sangat patuh dengan pemerintah. Dan sekaligus kami juga
berkolaborasi nih dengan teman-teman Civitas Akademika, karena ada beberapa Civitas Akademika di beberapa kampus itu ada unit bisnis yang memang menggarap UMKM. Dan kami galang itu supaya mereka menjadikan suatu mediasi untuk bisa mengedukasi kepada market yang lebih luas. Mereka mungkin memahami produk secara intelektual mereka dan mereka memiliki kapabilitas kompetensi yang berlebih. Dan mereka menyampaikan secara wisdom kepada masyarakat yang mungkin memiliki kemampuan yang istilahnya sangat beragam, dari mungkin yang sangat mengenal betul masalah dunia digital, mungkin sama sekali mungkin baru mau merambah dunia digital. Asik ini. Dan ini kita kolaborasikan semuanya. Kalau bicara soal kolaborasi yang baru dikatakan Pak Denny, saya jadi ingat dengan apa yang dikatakan Pak Peri Warjiwo sebagai Gubernur BI. ABG, akademik, kampus jalan, bisnis pelakunya juga connect, dan government G-nya juga nyambung. Kolaborasi seperti apa Pak yang bisa tadi mungkin sebagai sebuah ilustrasi atau penguat yang baru dikatakan Pak Denny tadi? Ya, jadi kita berkolaborasi. Jadi kalau memang kita ingin berhasil, kita harus kolaborasi dengan seluruh pihak seperti tadi disampaikan Pak Denny. Jadi kita kolaborasi dengan pihak manapun Mbak ya. Jadi kita kolaborasi dengan akademisi, kita kolaborasi dengan BUMN, diantaranya kita pernah melakukan kolaborasi, kita mengumpulkan UMKM itu di Padi BUMN di kantor kami. Di kantor kami waktu itu juga digagas oleh HIPMI Jatim. Pak, jadi kita kolaborasi bersama dengan para pengusaha muda itu, terus kemudian ada perwakilan dari beberapa BUMN yang hadir, mungkin termasuk Telkom waktu itu, terus juga dari beberapa UKM agar mereka bisa berjualan melalui Padi BUMN itu. Jadi hal-hal seperti itulah kita juga berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, kita dengan media, terus kemudian kita juga dengan kebanyakan kita dengan BI juga Pak, jadi OJK, kita semuanya duduk bersama bagaimana ketika masa-masa sulit kemarin di pandemi itu, kita harus duduk bersama bagaimana agar para pelaku UKM yang merupakan pejuang PDRB Jawa Timur, karena 58,63% itu PDRB Jawa Timur itu disokong oleh dari sektor UMKM dan koperasi. The power of emak-emak. The power of emak-emak Pak. Jangan khawatir, seperti emak-emak ini lebih kuat dari bapak-bapak ternyata kalau menggotong belanjaan-belanjaan Pak. Jadi seperti itu Mas Iman, jadi kita kolaborasi dengan siapapun ya. Jadi kami menyampaikan agar para pelaku UKM itu membentuk suatu asosiasi. Apa yang dilakukan oleh Bu Irul dengan adanya Kampung Rumput itu kan kolaborasi dan bisa dijadikan communal branding nanti. Jadi namanya roti rungkut, itu bisa didaftarkan mereknya roti rungkut. Jadi di sana dengan saling berkolaborasi kita bisa menjadi semakin kuat. Izin saya juga menyapa beberapa pemirsa yang sudah bergabung, dan kalau lihat dari namanya, ini nampaknya memang betul the power of mama. Jadi ada Bu Ririn, pengusaha produk kopi di Sidoarjo, bertanya, apa ada pelatihan khusus bersaing toko-toko dunia e-commerce? Oh monggo, kalau bicara soal bersaing, tadi Telkom sudah membuka pintu, ada program-program dan juga ada kolaborasi dengan Dinas Koperasi untuk saling sharing bagaimana untuk menghadapi persaingan global. Silakan diakses untuk rekan-rekan Telkom. Untuk akses pembinaan dan pendanaan dari Telkom, apakah khusus PD UKM yang sudah punya nama saja? Bagaimana dengan yang pemula? Mungkin yang rintisan-rintisan situ. Bu Ratna, terima kasih. Nanti direspon Pak Denny. Bu Irul, kisahnya luar biasa. Kok bisa ya Kampung Rungkut dirubah jadi kampung digital? Ya bisa aja, tergantung orangnya gelem opora gitu ya. Jadi kalau pesan dadakan kue di sana, siap Bu? Siap ya Bu ya? Iya, berapapun. Siap. Berapapun? Iya. Dadak-dadakan gitu bisa Bu ya? Bisa. Palu Gada Bu, ini Bu Dia juga kini omsetnya sampai berapa Bu? Ini Bu Intan yang bertanya, nah ini penasaran. Rahasia pabrik atau gimana Bu? Omset berapa Bu? Alhamdulillah lah pokoknya. Ya, kalau ibu-ibu sudah bisa senyum itu biasanya bapaknya juga ikut senyum-senyum gitu ya. Lalu gimana akses cara ikut? Oh Bu Rere, langsung kontak saja Bu Rere dengan rekan-rekan kantor Telkom, silakan seperti tadi kata Pak Denny, dimanapun Ibu berada ketemu dengan kantor Telkom, ada departemen khusus atau divisi khusus? Community Development Business Center yang bisa diakses juga, silakan. Bu Ratna, sekarang saya sebagai netizen, kadang bingung heboh persaingan antara platform yang ada. Ada UKM, pelaku usaha yang ngaku sudah berupaya menjual di platform dengan effort yang luar biasa, tidak kecil, sementara bersaing dengan pelaku-pelaku besar. Kiat-kiat apa yang bisa dilakukan pelaku usaha bersaingan seperti sekarang? Nah ini mungkin pelakunya. Gimana Bu? Gajah-gajah dari luar negeri juga main toh? Dari luar Jawa Timur juga main. Ibu nggak ada persaingan seperti ini, pripun? Iya sih Pak, memang tidak mudah ya. Tapi ya udah, kalau saya sendiri sih pede aja.
saya harus yakin bahwa produk saya itu bisa bersaing. Nah, saya harus mengenal produk saya, di mana produk saya ini unggulannya apa. Nah, itu yang saya tampilkan, saya tawarkan kepada pembeli saya, ini loh kue saya itu rasanya lebih enak, lebih renyah, lebih gurih, jadi lebih tahan lama. Betul seperti itu. Jadi nggak usah minder lah. Yang penting itu percaya diri aja dengan produk kita. Dan yang paling utama itu harus konsisten, Pak. Konsisten. Nah, itu penting banget. Kadang-kadang teman-teman ini kalau udah 1 kali, 2 kali, 1 bulan, 2 bulan nggak ada pembeli udah keok, waduh percuma, nggak usah lah usaha kan kayak gitulah. Kalau saya kan saya harus usaha, saya harus berusaha. Kalau nggak gitu kayak kita harus bayar pegawai pakai apa, makan pakai apa. Jadi memang kadang-kadang itu harus ada alasan untuk kita itu bertahan dan terus berjalan. Dalam kondisi seperti itu, apakah juga rekan-rekan anggota di Paguyuban Rungkut juga ngalami, Bu? Pripun strategi untuk mengatasi seperti itu? Kalau di Paguyuban Kampung Kue, itu kan berbeda pengelolaannya ya, karena memang kita visi awalnya memang ya, kalau bisa nggak ada orang nganggur di Surabaya atau di Rungkut gitu. Awalnya dulu saya mendirikan itu seperti itu. Kalau persaingannya masih dengan UKM yang kecil-kecil kayak gitu, ya kita justru bangga dong kalau ada UKM bertumbuh gitu kan, makin lama jumlahnya makin banyak. Artinya perempuan ini makin lama makin kuat, makin mandiri gitu kan. Tapi kemudian kalau sudah persaingannya dengan toko-toko besar yang kemudian ada upaya untuk mematikan yang kecil-kecil ini, rasanya sakit gitu kan, sakit gitu. Pasti kita mesti cepet-cepet misalnya broadcast ya, bahwa di Kampung Kue ini kalau misalnya apapun selagi masyarakat kita masih memegang teguh budaya, culture, kalau selamatan pasti menggunakan kue-kue basah gitu. Nah, itu yang kita Jadi ada ceruk pasar yang memang masih bisa dilayani, iya, Bu, tetap gitu ya. masih kita ini. Jadi harus jeli juga. Nah, untuk informasi soal pasar, gabung dengan programnya Telkom sehingga nanti dapat info-info, insight-insight dan bukan juga didata oleh rekan-rekan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Pasti mereka punya informasi seperti itu dan networkingnya juga pasti mereka sudah siapkan. Kita masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Nanti WA lainnya saya baca sesudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit membaca WA dari Panjenengan Sedoyo luar biasa dan nampaknya ada semangat para ibu, para pelaku untuk go digital dan go global. Tapi menghadapi permainan seperti sekarang, apakah perlu melibatkan sosok-sosok seperti nama-nama artis, nama-nama bintang dalam promosi itu gimana, Budi? Apakah juga menggunakan bangsanya kayak kemarin itu ada yang ini live lah, itu live lah gitu ya, dan omsetnya miliaran itu, gila bisa 16 miliar. Wow, itu gimana, Bu? Apa perlu pakai artis? Saya sih tahun ini, alhamdulillah kan sudah ada modal nih, Pak. Jadi kita sudah menggunakan influencer. Kita juga sudah berani untuk endorse kepada ya selebgram kayak gitu lah. Siapa, Bu? Kemarin kita pakai Koko Buncit, pakai Almas Kool, terus apa lagi ya? Ada beberapa lah. Gitu, enggak ada, Devinda gitu, enggak ada. Saya lupa karena itu yang pegang anak saya, tapi ada beberapa. Di artisnya, Bu. Artinya di belakang. Terus kita juga pakai akun-akun publik gitu kan, ya ternyata efeknya luar biasa, Pak. Semakin banyak orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu sama tapi dia. Tapi itu kan juga butuh biaya tuh. Apakah nanti juga dibebankan pada konsumen itu biaya seperti itu? Enggak lah, gitu kan udah masuk kita kan udah lumayan pinter nih Pak ngitung HPP ya Pak ya. Dulu kan nggak bisa karena berkat pelatihan banyak dari dinas maupun dari Telkom itu kita udah ngerti, oh kalau mau menghitung HPP itu seperti apa, jangan mepet-mepet supaya ada ruang gerak untuk kita melakukan promosi kayak begitu. Kalau Ibu sendiri gimana, Bu? Apakah juga pakai artis atau mungkin juga tokoh masyarakat untuk iki lemper anak lho rek gitu ya, nogosar ini nyem-nyem gitu. Itu apa juga gitu? Jadi sangat berbeda sekali ya pengelolaannya kalau di Paguyuban. Paguyuban kita nggak usah menggunakan, misalnya kita nggak usah bayar gitu ya. Mereka datang sendiri gitu. Bahkan misalnya wali kota, wakil wali kota sedang rek iki jenenge apem loh ya. Rek iki kue tok model dhisik seperti ini, tapi model yang sekarang kayak model jambu kayak gitu. Itu bisa dilakukan oleh orang nomor 1 di Surabaya, wakilnya kayak gitu. Dan juga mahasiswa-mahasiswa yang
artis-artis yang artis itu banyak sekali yang bantuin Kampung Kue dan itu gratisan juga kita dapatkan. Kalau kita ngomong dampaknya, kalau di Instagram gitu sampai yang ngelihat ininya, gitu, iya kayak gitu itu banyak sekali gitu. Selain Instagram, mungkin di keluarga ibu atau mungkin juga di paguyuban ada yang pakai TikTok atau kan lagi ramai gitu? Ada juga. Jadi semua channel dipakai, Facebook iyo, TikTok iyo, X iyo, betul. Thread iyo gitu ya, WA juga iyo gitu ya. Jadi artisnya belum. Artisnya JTV dipakai lah Bu, itu ada Devi sama belum saya ada kan promosi juga ke sana ya. Nah, modus lagi gitu. Produsernya juga bisa tampil. Gimana Pak? Kalau bicara soal persaingan gajah besar kan? Ada gitu ya. Bahkan sampai ada yang nekat bakar uang gitu ya. Nah untuk melindungi mereka yang mungkin ya modalnya masih modal nggak seberapa itu, pripun Pak Telkom menyiasati situasi seperti itu? Iya, kami merangkul UMKM ini juga memberikan staging pelatihannya melalui yang tadi Go Modern, Go Digital, Go Online itu juga nggak sembarangan ya. Kami juga dalam tahap ultimate untuk menuju Go Online, kami bekali 3 ilmu. Ya, terkait masalah marketing go to online-nya. Yang pertama tentunya kita kenalkan bagaimana sih teman-teman itu memilih media yang tepat dalam hal melakukan proses publikasi atau marketing. Nah, sehingga ini bisa bermanfaat buat teman-teman UMKM, bisa dengan ongkos yang optimal tapi meraih market yang maksimal. Nah, yang kedua, kami juga melakukan edukasi berkenaan dengan bagaimana sih memanfaatkan satu teknologi yang namanya search engine automation. Bagaimana kalau dicari di dalam media pencarian itu jadi nomor wahid. Nah, tapi bukan kaleng-kaleng. Nah, ini juga melalui tahapan bagaimana kita melatih. Nah, setelah melalui tahapan-tahapan tadi ya, di awal kan tadi sudah kita ajarin bagaimana melakukan kemasan yang baik, melakukan diferensiasi terhadap masalah produk, melakukan branding, itu tahap awal kita latih. Nah, tahap masalah Go Online itu yang kita bekali. Nah, yang ketiga, kita juga bekali yang namanya bagaimana teman-teman dari sisi pelaku usaha Go Online ini juga dia bisa melakukan aktualisasi diri dan berkolaborasi dengan berbagai macam media platform. Nah, tadi contoh tadi dari Bu Dia tadi ya, sudah menggunakan namanya Key Opinion Leader. Dalam hal ini menggunakan satu endorser. Tapi tidak harus, karena kondisinya ternyata dengan getok tular atau viral marketing menjadi satu pilihan, menjadi komunitas. Tadi Bu Irul tadi bilang, oh enggak, saya menggunakan tenaga mahasiswa dan atau dengan branding Kampung Kue itu sendiri sudah merupakan branding, yang notabene merupakan produk. Dan salah satu yang kemarin kami sempat kontribut kepada pemerintah kota, Pak, adalah kami membuka sentra wisata kuliner digital. Nah, di situ seluruh UMKM kalau melakukan transaksional harus menggunakan pembayaran berbasis digital, dalam ini di BISPay. Artinya di situ kita kenalkan bahwasanya kalau mau bayar dan tidak perlu bawa repot-repot uang cash, daftarnya, belinya di sentra kuliner. Dan atau kalau nyari makanan khas daerah Ketintang, ya datang aja di sentra kuliner Ketintang. Izin saya ke Pak Rio. Pak Rio, dengan fakta seperti ini mungkin ada seruan supaya pelaku-pelaku usaha mikro, kecil, menengah itu bersemangat. Karena dari WA yang masuk itu pertama permodalan. Kemudian lihat persaingan yang luar biasa sudah keder duluan gitu. Mungkin Pak Rio punya semacam seruan untuk menyemangati kita semuanya. Monggo. Jadi apa namanya, kalau dari permodalan tadi sebenarnya dari Jawa Timur, ya, dari Telkom tadi ada ya dengan segala aktivitasnya, terus kemudian Pemprov juga ada. Jawa Timur ada dari Prokestra, namanya di Bank UMKM itu bunganya cuma 3%, jadi yang sisanya itu disubsidi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dari permodalan. Itu sampai 50 juta dan bisa diangsur sampai dengan 3 tahun. Terus kemudian apa namanya, seperti untuk menghadapi persaingan, Untuk menghadapi persaingan jangan takut. Jadi banyak apa namanya terobosan-terobosan dalam pemasaran ya. Tadi umpamanya pakai KOL tadi, terus kita juga bisa pakai online activation seperti bundling. Jadi umpamanya di kampung roti, kampung Rungkut ya, beli 2 OT-OT gratis 1 tahu. Itu akan memancing istilahnya buy 2 get 1 seperti itu. Itu akan memancing para customer untuk membeli. Jadi kita harus selalu berpikir positif. Jadi terus kemudian juga ada brand collaboration. Jadi mamanya Ibu Budiah dengan Kampung Rungkut ini apa namanya join bersatu, jadi satu gitu, ya kan bersatu. Jadi lebih kuat Ibu. Jadi istilahnya nanti kalau mamanya beli dia cookies itu dapat 1 contoh roti itu
adalah promosi-promosi yang bisa dilakukan. Baik. Intinya pemirsa, panjenengan harus mengakses Telkom dan juga Dinas Koperasi Kota dan Kabupaten setempat untuk tadi tahu seperti ini. Dan katakanlah kalau masih belum ragu-ragu, mungkin bisa gandeng juga browsing-browsing di Instagramnya, cari Diah Cookies gitu atau Kampung Kue Rungkut, buka aja, masukkan ke Mbah Google, nanti akan keluar semua akunnya dan itu bisa DM-DM-an. Nanti kalau bisa DM-DM-an, bisa TikTok-TikTokan, bisa chatting-chattingan, bisa megal-megal bersama sambil kelitik-kelitikan jajan gitu ya, sama-sama. Mudah-mudahan panjenengan sedaya bersemangat karena kalau kita menghadapi persaingan cuman sambat tok percuma gitu. Langsung dilakoni ngakses Telkom, ngakses Dinas Koperasi atau kalau mau akses ya akses Bank Jatim karena Bank Jatim juga punya program kan ya untuk pemerintah provinsi dan Konco sudah ada semuanya. Bu Irul matur nuwun rawuh ke studio kami. Bu Diah, sukses nggih. Amin. Pengalaman Bu. Siap. Kalau datang lagi Pak Gue. Siap, Pak. Pak Rio, terima kasih. Siap, terima kasih Mas. Sukses Telkom Brani. Matur nuwun. Insyaallah. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa lagi dalam dialog yang lain dengan tema-tema yang lebih semarak lagi. Saya Iman Diartanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia, mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna.